Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Amin SPD, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 089 dari Sekolah Dasar Negeri Soko, Kecamatan Gelagah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi konseptual dengan tema pendidikan yang berpihak pada murid dalam sebuah karya video pendek yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi guru-guru di lingkungan kami. Karya ini juga sebagai wujud pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan saya, dan akan berusaha saya praktekkan dalam pembelajaran berdasarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sampai dengan saat ini, di antara pemahaman-pemahaman saya mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan, di antaranya adalah yang pertama, sistem Among, yang kedua, tentang kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga, tentang Trikon, yang keempat, tentang Tri Pusat Pendidikan, yang kelima, tentang berhamba pada anak, yang keenam, tentang budi pekerti, dan yang ketujuh, tentang bermain adalah kodrat anak. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan pada peserta didik sebagai prioritas utama yang harus kita layani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dan memperhatikan dan memberikan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Di antara karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak adalah menempatkan anak sebagai manusia yang merdeka. Manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun secara batin. Akan tetapi, manusia yang merdeka adalah manusia yang bisa bersandar atas kekuatannya sendiri. Dan pendidikan harus berpihak pada murid agar supaya anak selamat dan bahagia, baik secara manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dan manusia yang bahagia atau anak yang bahagia adalah anak yang merdeka. Karakteristik yang kedua dalam pembelajaran yang berpihak pada anak adalah mengembangkan bakat dan minat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Anak juga harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa adanya rasa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Bakat adalah kemampuan anak yang dibawa dari lahir, sedangkan minat
dapat terbentuk selama proses tumbuh kembangnya anak. Dan bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan nilai akademis maupun kemampuan kognitif, namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Untuk itu, dalam pembelajaran, guru harus melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik dan mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat anak. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang ketiga adalah kodrat anak. Pendidikan yang baik harus dielaborasi dan berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga proses tumbuh kembangnya anak dapat optimal, agar anak dapat bersaing di era revolusi industri. Seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, memaksimalkan keterampilan anak, memaksimalkan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam pendidikan yang berpihak pada murid, seorang pendidik harus mempunyai sifat atau watak among. Sifat dan watak among itu direfleksikan atau dilaksanakan dengan 3 prinsip, 3 pelaksanaan, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Seorang pendidik harus berperan di depan sebagai seorang pendidik yang memberikan teladan atau memberikan contoh tindakan yang baik. Kemudian ing madya mangun karsa, seorang pendidik ketika di tengah-tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa, ide, dan memompa semangat. Kemudian tutwuri handayani, seorang pendidik ketika dari belakang, maka seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Memberikan dorongan pada setiap bakat dan minat anak agar supaya dapat berkembang. Jiwa atau perasaan seorang pendidik agar supaya dapat mendidik yang berpihak kepada siswa adalah dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun, mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Jangan sampai si murid untuk si guru, akan tetapi si guru untuk si murid. Pada intinya, Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan sang anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Sehingga guru harus memperlakukan murid dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individual. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah yang bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Dan jiwa inilah
yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Sikap batin lain yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah berupaya untuk selamanya memuliakan dan membahagiakan sang murid. Kata Ki Hajar Dewantara kepada anaknya, kowe bakali dak mulyaake selawase. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan kami paparkan berdasarkan pemahaman kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semoga pengajar dan murid selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.